Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kabupaten Majalengka, masih di sekitaran Majalengka karena saya asli Majalengka ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan berkunjung ke salah satu perkampungan, dan perkampungan ini sangat unik banget ya teman-teman. Namanya itu Kampung Jadi-Jadian, Kampung Siluman. Kenapa bisa dibilang Kampung Jadi-Jadian atau Kampung Siluman? Nanti kita akan berbincang-bincang kepada masyarakat yang tinggal di kampung tersebut atau yang masih tinggal di kampung tersebut, karena hanya terdapat beberapa keluarga saja yang masih menempati rumah-rumah di sini. Seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya tentang Kampung Jadi-Jadian ini atau Kampung Siluman ini, makanya tontonin terus video ini sampai selesai, sampai habis. Saya doakan yang selalu menonton video ini sampai selesai, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan juga milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Wabil khusus untuk kalian para janda dan para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga kalian bisa mendapatkan pekerjaan. Yuk langsung saja kita keliling-keliling Kampung Siluman atau Kampung Jadi-Jadian tersebut. Jadi teman-teman, kampung ini berada persis di samping jalan tol ya teman-teman. Nah, itu di depan kita, di depan saya ini, itu ada salah satu rumah yang sudah hancur ya, yang sudah hancur. Dan di sebelah sana itu merupakan area jalan tol, dan ini ilalang-ilalang ini udah meliputi rumah-rumah ini nih. Jadi ini disebut Kampung Siluman atau Kampung Jadi-Jadian karena masyarakat di sini berbondong-bondong membangun rumah terbuat dari asbes kayak gini, tapi tidak ditempati, hanya beberapa orang yang menempati. Apakah ada gangguan dari makhluk gaib atau bagaimana? Saya juga kurang paham, kurang begitu hafal betul atau begitu jelas ya teman-teman. Nanti itu kan di sana tuh kelihatan ada para warga, mudah-mudahan ada yang mau diajak ngobrol, berbincang-bincang tentang sejarah Kampung Siluman atau Kampung Jadi-Jadian. Jadi kampung ini dekat banget dengan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB yang tidak lama, yang baru-baru ini atau tidak lama itu diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oke, ini ada salah satu warga. Assalamualaikum. Bapak, Ibu pengen ngobrol? Boleh kan Ibu? Pak? Ya, bisa ngobrol lagi. Hah? Oh, Ngobrol. masa nggak bisa Pak? Nggak. Ini mau saya pengen bertanya karena apa ya istilahnya teh mah mengeluarkan rasa penasaran ya teh. Ibu Pak, katanya kampung ini dibilangnya Kampung Jadi-Jadian, Kampung Siluman, Kampung Hantu. Itu gimana itu ceritanya tuh? Tahu ya. Tahu. Ada yang bilang katanya mendadak bangun rumah terus nggak ditempatin, tuh gimana ceritanya? Nah, ini nih. Oh, Tuh. Ja- gimana? Dijual. Buat dijual maksudnya? Maksudnya buat jalan tadinya ini. Oh, ini rencana mau dijadikan jalan. Nah. Jadi supaya harganya melambung tinggi, mungkin apa ya? Iya. Dibikinlah rumah-rumah seperti gini. Ya. Tapi nggak ditempati. Nah, Jadi sehingga pada hancur. Kalau Bapak mau ditempati Bapak mah? di balai masjid Kalau Ibu di mana? sama. Kalau yang di sini siapa? Oh, si Teteh. Berarti si Teteh penghuni Kampung Siluman. Kampung Jadi-Jadian ya Teh ya. Teteh di sini berarti udah berapa tahun Teh tinggal di kampung ini? 7. Hampir 7 tahun. Berarti dari tahun 2015 ya. Pas proyek pembangunan Jalan-jalan itu. jalan tol. Tol anyar. Oh. Katanya mau ke sini. Ternyata Ternyata ke sana. Tahu lagi-laginya. jadi masyarakat ini kebanyakan yang ketipu ya Pak ya? Iya, Mbak.
Jadi tadinya pengen harga tanahnya tinggi Ya. karena ada rumah, Ya. terseret jalan tol. Ternyata jalan tolnya nggak jadi ke sini. Enggak. Nggak tahu depannya. Oke, Bapak makasih Pak ya. Saya mau lihat-lihat kondisi rumahnya tuh. Karena banyak banget rumah kosong ya Pak ya. Ya banyak. Oke, Ibu Bapak terima kasih. Nah itu tadi teman-teman penjelasannya. Jadi tujuannya bikin rumah kayak gini tuh ada rencana mau pembuatan jalan tol. Jadi tanahnya istilahnya tergusur oleh jalan tol. Nah supaya harganya melambung tinggi, kan kalau misalkan ada rumahnya pembebasan lahannya agak sedikit sulit. Supaya harganya mahal, ternyata sekarang jalan tolnya tidak jadi ke sini. Jadi rumah-rumah ini mubazir lah. Tuh kan terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak banget itu rumah-rumah yang modelnya sama, motifnya sama, terbuat dari GRC saja teman-teman. Tapi tidak hanya di sini. Kita akan coba lagi, keliling lagi ya teman-teman, melihat kondisinya. Siapa tahu ada rumah kosong tapi masih utuh. Masih utuhnya, bangunannya layak lah untuk kita masuki, tidak berbahaya. Kalau ini kan kebanyakan udah pada hancur semua. Nah itu ada orang lagi tuh, tapi kenapa malah menghindar? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hoyong ngobrol seputar kampung iya teh Pak. Manawi Bapak terang sejarahnya, barangkali Bapak tahu sejarahnya nih, kenapa disebut kampung jadi-jadian atau kampung siluman. Tapi saya pengen keliling dulu Pak, boleh nggak? Ya, silakan. Keliling, nanti ngobrol terakhir sama Bapak ya? Mangga siap. Mangga. Mau Pak? Mau. Oke siap. Jadi teman-teman kita melihat dulu kondisi kampung jadi-jadian. Nah itu ke di sana juga ada rumah tuh para warga. Bapak punten. Ujung apa yor? Nah jadi di sini banyak banget loh teman-teman rumah-rumah yang mendadak membangun, tapi ya kondisinya kayak gini. Ini nih ada yang kayaknya untuk masuk kita bisa masuk nggak ya? Kita coba masuk ke sini. Nah seperti ini teman-teman, dan ini ada terdapat satu buah tempat tidur ya, tapi ini tidak terawat, sudah tidak dipakai lagi mungkin ya. Itu ada satu buah kamar, dan untuk kondisi ke sebelah sana saya nggak berani karena takut roboh atau gimana ya, kayaknya kurang kokoh lah. Tapi semuanya rumah-rumah yang dibangun di sini tuh motifnya atau modelnya sama semuanya kayak gini teman-teman, tidak berbeda. Nah malah sekarang mah ini dipenuhi sama apa namanya, ilalang atau rumput liar ya teman-teman. Kalau kesini nggak ada lagi sih. Oh kesana banyak tuh teman-teman. Kita coba nih kesini. Bismillah. Siapa tahu ada bisa masuk nih bangunan rumah yang kita bisa masukin. Nah ini ada di sini tuh terdapat satu buah kamar tidur dan juga peralatan perabotan rumah tangga di kampung jadi-jadian ini. Teman-teman, banyak banget kan rumah-rumah kosong di sekitaran kampung sini, kampung jadi-jadian atau kampung siluman ini teman-teman. Nah kalau ini agak mendingan kalau menurut saya nih bangunan rumahnya, cuman ya gimana ya, kondisinya kayak gini banget.
udah deh kita balik lagi aja karena tadi kan ada yang berkenan mau diajak ngobrol, mau diajak wawancara. Jadi asal muasal, asal usul kenapa kampung ini disebut kampung jadi-jadian, kenapa kampung ini bisa disebut kampung siluman. Oke teman-teman, saya sekarang balik lagi ke Bapak yang tadi mau diajak wawancara, mau menjelaskan perihal tentang kampung jadi-jadian atau kampung siluman. Tadi kan kita udah keliling-keliling, banyak banget rumah-rumah kosong yang bentuknya sama, denahnya sama, tapi tidak ditempati ya Pak ya. Nah, iya. Ini saya ngobrol sama Bapak siapa nih? Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Iya, Bapak Asmat. Bapak Asmat ini yang tinggal di kampung jadi-jadian ya Pak ya? Iya, betul kampung sekali. siluman. Ya, kampung jadi-jadian. Pak Asmat, gimana sih sejarah dan ceritanya nih bisa dikatakan kampung ini kampung jadi-jadian atau kampung siluman? Julukannya tuh asalnya dari mana atau gimana? Apakah kampung ini tiba-tiba ada atau gimana gitu? Iya. Sebetulnya gini ya, bisa juga disebut kampung siluman atau kampung jadi-jadian. Ini berawalnya kan dengan dampaknya adanya pembangunan bandara internasional yang tepat di Jawa Barat ini. Nah, awalnya kami ini dan ditambah dengan yang orang Impes. Awalnya dari dusun Cinta Karya atau kampung Cinta Karya yang sekarang sudah tergusur semua, dipakai lahan bandara. Terus di situ tuh dulu kurang lebihnya udah ada kakak 610 kakak. Nah, di sini atau di sana? Di Cinta Karya. Kalau terus? ini kan yang namanya rumah hantu atau kampung jadi-jadian itu faktornya ada 2 faktor. Nah, gimana tuh Pak? Yang pertama ada faktor memilih tempat ke sini. Nah, dan yang utamanya mah ada orang-orang investor yang sengaja membuat rumah sengaja supaya dia itu rumahnya ini kena gusuran dengan era bandara gitu. Oh, gitu. Era barunya mungkin. Era baru. Enggak, jadi intinya impes lah. Membuat impes supaya aprisal bangunan harganya naik gitu ya, melambung gitu. Dan di sini bisa juga disebut kampung jadi-jadian juga bisa. Memang kan adanya rumahnya juga asal jadi ya. Istilahnya enggak dikonsep buat rumah, asalnya asal berdiri aja. Asal berdiri, dan tadinya itu cuma beberapa hari lah untuk aprisal kembali, ternyata sekarang sudah 5 tahun ya, termasuk gubuk yang ditempatin itu juga sama. Jadi ya inilah terjadinya adanya dampak bandara itu, makanya yang disebut rumah hantu atau kampung jadi-jadian itu berawal dari niat ada investor dan ada orang yang menanam saham sengaja buat diaprisal lagi sama pemerintah Jawa Barat gitu. Jadi dulunya ini teman-teman Bapak siapa tadi? Bapak Asmat. Bapak Asmat ini tinggal di salah satu perkampungan Cinta Karya. Cinta Karya, sekitar 600 kakak lebih dari kampung Cinta Karya pindah ke sini ya Pak atau gimana? Pindah ke sini karena lahan yang di sana dibeli oleh pemerintah buat dijadikan pusat bandara internasional Jawa Barat ya Pak ya? Iya. Nah, betul. Tujuan datangnya Bapak Asmat ke sini membangun rumah atau membangun kampung jadi-jadian, kampung siluman di sini itu supaya kan tadinya lahan kosong kayak gini biasanya dibeli harga murah ya Pak ya? Iya. Supaya harganya naik, harganya tinggi lagi karena banyak banget investor-investor yang tidak apa istilahnya asal bangun rumah asal jadi tidak ditempati. Iya. Jadi kampung ini dijuluki kampung jadi-jadian, tujuannya supaya tergusur oleh proyek bandara atau jalan tol. Iya, betul. Betul. Tujuannya seperti itu kan Pak? Iya, Supaya betul. harganya naik melambung tinggi. Ternyata sekarang udah kurang lebih selama 5 tahun itu tidak terkena gusuran bandara, tidak terkena gusuran jalan tol ya Pak ya? Bahkan jalan tol juga malah belok. Malah belok, tadinya mau ke sini malah belok karena tahu di sini banyak banget yang membangun rumah asal-asalan supaya bisa melambung harga tinggi ya Pak ya, tujuannya seperti itu. Jadi ini terus gimana ya Pak ya? Dulunya di sini tuh ada berapa kepala keluarga sih Pak? Waktu pertama bangunnya tuh? Waktu pertama bangunannya mah nggak ada, justru waktu pertama bangun tuh nggak ada penghuni, semua juga kosong termasuk yang ini. Cuman bangunan rumah doang. Bangunan rumah doang. Terdapat berapa bangunan rumah loh Pak? Ya sekitar 150-an lebih lah. 150-an rumah berjajar di sini. Tapi ya. Sekarang mah hanya tinggal beberapa puluh saja Pak ya? Beberapa puluh itu kan udah tumbang dengan usia yang terlalu lama dan kena ya dampaknya juga dampak ya Pak. Karena hancur tadi banyak ya rumahnya banyak yang hancur-hancur.
Jadi ya sebetulnya mah itu bukan masyarakat itu mendapat untung, malah semua pada rugi. Pada buntung. Terjadinya ada kampung jadi-jadian ini tuh gitu, jadi dibikin ulah-ulahnya sendiri kitanya juga gitu. Tadinya pengen untung malah buntung. Emang ini Pak, saya mau tanya nih, kalau misalkan dibeli lahan kosong kayak gitu ya Pak ya sama pemerintah, itu dibelinya dengan harga berapa, tapi kalau misalkan ada rumahnya kayak gini dibelinya dengan harga berapa, apakah perbedaannya nyampe 2 kali lipat atau gimana gitu Pak? Ya ada appraisal zona itu kan kelas 1 kelas 2 kan gitu. Appraisal zona itu Mas gimana? Ya kalau ada rumahnya kan otomatis appraisalnya kelas 1 ya. Kalau yang kosong itu kan lahan kosong. Jadi sekitar kejadiannya tuh berubah kisaran 50% lah. 50% berarti hampir setengah harga ya Pak? Setengah harga. Kalau misalkan tanah ukuran di sini hitungnya bata atau arus sih Pak? Bata, masih bata. Kalau misalkan punya lahan tanah 100 bata, itu kalau lahan kosong hanya dibeli misalkan 1 juta 1 bata aja, cuma 100 juta ya Pak ya. Tapi kalau misalkan ada bangunan rumahnya itu bisa nyampe sekitar 200 jutaan. Gitu. Jadi tujuannya bikin kampung ini, bikin rumah segini seadanya itu supaya appraisalnya itu harganya melambung tinggi, naik ya Pak ya. Emangnya pemerintah nggak lihat gini Pak, nggak lihat dari kondisi bangunan, misalkan bangunan kayak gini mah mungkin beli tanahnya aja, ganti rugi buat bangunan aja paling 30 jutaan 20 jutaan kan beres bikin rumah kayak gini Pak. Ya enggak, tetap aja setengah harga. Memang awalnya itu kan seolah-olah apa yang ada di dalam tanah itu dibeli gitu. Jangankan bangunan ya, pohon pun juga, pohon apa aja dihitung dibeli gitu. Ya, apalagi ada rumahnya gitu kan, jadi harganya itu udah lain. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Berapa lama nih? Baru 6 menit Pak. Baru 6 menit udah lebih, kalau disatu-satuin ini 6 menit cuma kita ngobrol kayak gini doang. Kalau tadi sambil jalan-jalan udah hampir 15 menitan. Tapi lanjut aja Pak, cerita lagi sok. Ya itu istilahnya kami dampaknya ada bandara yang bangunan internasional di sini tuh sudah merasakan banget semua dampaknya. Itu bukan penambahan istilahnya semakin maju, bahkan terjadinya ada musibah dunia juga ya, yang namanya kemarin COVID Corona. Bandar itu kan sekarang sepi banget, sepi, nggak ada penerbangan. Jadi dampaknya ya inilah, kampung jadi-jadian itu dengan perpanjangannya waktu jadi semuanya hancur berantakan sama alam gitu. Tapi ini rencananya ada nggak rencana kedepannya ini mau dijadikan apa ke tempat ini? Ya rencana mah dari awal pun pemerintah sudah mengatakan bahwa ini itu zona merah. Intinya nggak boleh dihuni sama warga. Makanya di sini ya kami asal ada aja, berharap penambahan nilai tanah gitu. Oh iya, nilai jual tanah ya Pak ya. Berarti kalau tanah-tanah di sini mah belum dibeli sama pemerintah. Belum. Masih milik atas nama pribadi. Pribadi warga gitu di daerah sini mah. Berarti di sini mah sekitar kampung jadi-jadian atau kampung siluman ini mah nggak ada rumah yang permanen ya Pak ya? Nggak ada. Emang sengaja asal jadi aja. Ini mah sekarang udah layak lah. Dulunya mah masih banyak pohon, banyak tanah. Yang penting ada wujudnya rumah aja, gitu kan. Biar harganya tinggi. Ternyata ya kamuflasenya ketahuan sama pemerintah gitu. Jadi istilahnya cara liciknya mungkin atau gimana? Iya, jadi bahasa kasarnya cara liciknya udah ketahuan sama pemerintah. Jadi jalan tol juga tadinya mau ke sini malah belok-belok. Iya, jadi masyarakat sini mau untung malah buntung. Nah, seperti itu. Kalau ini apa? Habis sendiri Bapak bangun rumah kayak gini nih untuk menjadikan kampung ini kampung jadi-jadian, rumah asal jadi, ini habis anggaran berapa sih Pak? Ya dulunya makan asal jadi aja ya, paling ukuran segini mah sekitar habisan masa 7 juta lah. 7 juta. Habis 7 jutaan ya Pak ya? Itu di luar material ya. Oh, di luar material. Kalau sama material sama itu mah ya sekitar 15 jutaan. Berarti golongan 15 juta bikin kampung jadi-jadian satu rumah itu habis anggaran sekitar 15 jutaan ya Pak ya? Itu juga tergantung tipe ukuran lebarnya gitu kan. Nah ini Pak, saya pengen tahu kan ini tadinya lahan kosong. Tadinya mau dibeli sama pemerintah itu berapa sih Pak? Yang udah nih ya, yang kampung Cinta Karya punya saya sendiri ya, memang kelas 1 kan. Waktu tahun 2014 itu dibeli per bata itu 750 ya, per bata itu tanahnya. Nah kalau appraisal rumah itu tergantung tipe, ada yang permanen, ada yang semi permanen gitu kan. Nah terus setelahnya dampak ada pembelian dari pemerintah, kami semua tuh kejebak. Punya kami dibeli 750.000 per bata,
kami beli keluar 1.200.000. Itu. Jadi istilah kalau punya tanya 100 bata di Cinta Karya, kalau pindah ke kampung lain cuma 80 bata, 70 bata ya Pak? Mengurang ukurannya. Karena harga jualnya beda. Kami itu berharap penambahan penggantian rugi supaya menambah tadinya. Cuman ya begitu terjadinya. Rumah ini kan tadinya rencana mau dijadiin jalan tol, yang ini bukan di Cinta Karya Pak ya? Iya. Di sini tuh ditawar per batanya sama pemerintah berapa sih Pak dulunya? Waktu dulu ya memang kan setiap tahun appraisal lain ya. Nah kalau yang kemarin mah sekitar yaitu ada kelas-kelasnya. Yang kemarin itu dibeli sama pemerintah itu sampai per bata 4 juta itu. Enggak, maksudnya Pak waktu lahan kosong dulu tuh mau dibeli berapa ini rencana tanah ini teh? Oh, cuma 600.000. Tujuan Bapak kan bikin rumah ini supaya harganya naik. Jadi naiknya jadi harga berapa Pak? Ya itu tadi kan sampai dari 600.000 sampai kemarin kan sampai 4 juta ya. Oh iya pasti ya, perbandingannya emang lumayan tinggi, makanya masyarakat mendingan ngeluarin anggaran biaya sekitar 15 jutaan bangun kampung siluman, kampung jadi-jadian kayak gini supaya harganya melambung tinggi. Kalau hanya lahan kosong mah hanya dibeli per batanya tuh 650.000. Kalau sekarang udah ada rumah kayak gini itu bisa dibelinya sekitar 4 jutaan. Tapi kalau dibeli 4 jutaan kan yang menetap tinggal di sini seperti Bapak contohnya. Seperti Bapak tadi yang di bawah ada yang contohnya apa ya? Yang kalau di sebelah sana kan masih banyak banget ada rumah tapi kosong. Itu dianggap kan tanah kosong mungkin atau gimana? Nah, justru ada appraisal baru kemarin itu, makanya kami di sini tuh kalau yang tidak masuk appraisal seperti yang namanya rumah kan, ada orangnya, ada listriknya, ada kamar mandinya, ada kamar tidurnya, itu appraisal, oh berarti benar rumah. Nah kalau yang kosong-kosong itu ya sewajarnya gitu dibelinya. Jadi anggapnya lahan kosong aja lah, berarti balik lagi ke lahan kosong ya Pak ya. Oke Bapak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya, karena ini udah lama, udah hampir sekitar 20 menit lebih nih kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol sambil ngobrol-ngobrolnya sih cuma 11 menit, cuman tadi sambil perjalanan lihat-lihat kondisi perkampungan udah hampir 20 menitan. Kasihan juga penonton kalau nontonnya lama-lama sampai 1 jam 2 jam. Kalau misalkan kita ngobrol panjang lebar ini nggak cukup waktu 1 jam 2 jam ya Pak, bahkan 3 jam juga nyampe. Ya kalau gimana asal usulnya kampung Jagadian mah ya panjang ceritanya. Tapi pada inti dan pokoknya supaya pengen menaikkan harga tanah aja gitu ya Pak ya pada intinya. Oke. Pengen menambah aset. Oke Pak Asmat ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga maksud dan tujuan Pak Asmat yang tadi diceritakan itu bisa terrealisasi lah, terdengar oleh sama pemerintah ya Pak ya. Kasihan juga karena tadinya tujuannya dibikin bandara ini supaya adanya lapangan pekerjaan, masyarakat di sini perekonomiannya maju. Karena ada wabah Covid kemarin malah mundur. Nah ya Pak ya, malah terpuruk. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Semoga kalian semua diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya. Silahkan kalian komentar di bawah menurut pendapat kalian masing-masing. Tapi ingat, komentar yang positif, jangan komentar yang negatif. Saya pribadi Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.